Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan Smart School System, sebuah aplikasi yang digunakan di lingkungan Yayasan PGI Bandung. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah mengenai ujian online. Di PGI Bandung ada dua model ujian, biasanya ada yang masih berbasis kertas, ada juga para guru yang menggunakan sistem online. Nah, sistem online ini bisa juga digunakan untuk ulangan harian, PTS, PAS, kuis, tugas, dan yang lainnya. Kemudian untuk pengguna pemula, kelas 7 dan kelas 10 untuk alamat web, username, dan password nanti silakan hubungi wali kelas masing-masing, atau bisa juga ke panitia PPDB, atau bisa juga ke admin web. Untuk kontaknya nanti silakan hubungi panitia. Oke, hal yang pertama kita lakukan adalah silakan buka Google Chrome-nya. Usahakan pakai Google Chrome karena fitur-fitur di Google Chrome lebih support ke aplikasi kita. Kalau Google Chrome-nya masih versi jadul, silahkan diupdate biar lebih lancar nanti saat pelaksanaannya. Kemudian masuk ke address bar ya. Ketikkan alamat web yang diberikan oleh wali kelas atau panitia PPDB. Contoh misalkan saya dalam kasus ini pakai alamat ini. Oke, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Alamat webnya sederhana, biar ringan. Ketikkan username dan password yang sudah didapat dari wali kelas atau panitia PPDB. Misalkan dalam kasus ini saya pakai misalkan usernya ini, passwordnya saya masukkan. Kemudian saya klik tombol masuk. Tunggu loading ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi ujian online kita. Kalau nanti sudah banyak ikut ujian, ada beberapa nanti akan tampil di depan sini. Ujian yang sudah pernah kita ikuti. Oke, hal yang pertama dilakukan saat sudah masuk adalah pastikan namanya yang di aplikasi ini adalah nama Anda. Kalau pas kita login, yang muncul adalah nama orang lain, nah silakan hubungi wali kelas atau panitia ya. Jangan dilanjutkan. Yang kedua, kalau mau ganti password, tinggal klik tombol kunci yang ada di atas ini. Klik tombol kunci, ketikkan password yang lama, kemudian password barunya, terus ketik lagi password barunya. Pastikan ganti password. Kalau sudah, di-save nanti. Kemudian, kalau nanti sudah selesai ujian, ada tombol logout di atas ini. Tinggal klik panah ini, nanti dia akan keluar dari aplikasi. Oke, tadi kita ke dashboard sudah ya, masih kosong karena kita belum pernah ikut ujian. Nah, saat mau ujian, hal yang pertama kita cek adalah ini, menu ujian. Klik menu ujian. Nah, saat sudah diklik nanti akan muncul daftar ujian yang bisa kita ikuti. Dalam kasus ini hanya ada satu ya. Kalau nanti ada dua ujian berarti ada dua di bawah dan seterusnya. Kita bisa lihat kode ujiannya, nama ujian, mafal, kemudian nama gurunya siapa, waktu ujiannya berapa menit. Ya. Kemudian yang terpenting adalah token. Jadi nanti saat ujian biasanya guru atau panitia akan memberikan tokennya. Nah, ini adalah kata sandi yang kita gunakan untuk masuk ke soal. Nah, dalam contoh ini saya tokennya ini saya masukkan ya. Kalau sudah, klik ikut ujian. Tunggu sampai nanti muncul soalnya. Oke, setelah soalnya muncul nanti tampilannya seperti ini.
Ini kode ujiannya tadi ya. Ini ujian, soalnya 10, ada 10 soal. Kemudian durasinya 30 menit. Nah, ini ada timernya. Kasus ini kita punya 10 soal. Baca baik-baik soalnya. Kemudian kalau sudah, jawab ya. Misalkan, nah tinggal pilih mana jawabannya. Misalkan nomor 1 jawabannya ini. Kalau sudah, nanti klik tombol lanjut. Jawab lagi nomor 2 ya. Baca baik-baik soalnya, kemudian jawab. Terus sampai nomor terakhir, nomor 10. Kemudian ini nomor 2 udah, misalkan kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 kita misalkan ragu ini. Jawabannya mana? Nah, kita bisa isi dulu. Kemudian klik tombol tandai soal di bawah. Nah, nanti warnanya berubah kan ya. Kalau ini hijau, ini yang kita tandai dulu. Kemudian kalau yang ini berarti belum kita lihat soalnya. Kemudian kita bisa lanjut ke nomor berikutnya. Misalkan nomor ini kita jawab lagi. Misalkan jawabannya ini ya. Kemudian nggak usah ditandai, kalau tidak ragu tinggal lanjut ke nomor berikutnya. Jawab nomor berikutnya. Misalkan ini, lanjut lagi ke nomor berikutnya sampai terakhir, nomor terakhir. Nomor 9 misalkan, kita lewat dulu, nggak tahu misalnya ya, boleh dilewat dulu, warnanya nanti berubah. Ini nomor 10 fungsi PowerPoint. Nah, misalkan buat presentasi ya. Untuk pindah-pindah ke soal yang lain, ini kan nomor kita udah, masih nomor 9, lanjut misalkan nomor 10. Misalkan jawabannya ini. Untuk pindah-pindah, udah selesai kan nomor 10. Kita pengen meriksa lagi, tinggal lihat lagi satu-satu. Nah, kita bisa pakai tombol navigasi ini. Kalau sudah dijawab, ya lanjut. Nah, misalkan udah nomor 10 tadi kita ya. Kemudian kita klik tombol lanjut. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita tidak bisa ngirim jawaban, karena ada yang belum dijawab. Ini ada satu soal yang masih ragu-ragu, ada satu soal yang belum dijawab. Kita lihat aja warnanya ya. Nah, tadi nomor 3 ya belum. Nomor 3 udah kita jawab, tapi masih ragu-ragu. Berarti hapus tandanya. Kemudian jawab yang benarnya yang mana. Kemudian tadi nomor 8 belum dijawab ya. Warnanya merah itu. Nah, lembar kerja misalkan namanya slide. Nah, sekarang kita udah selesai semua kan? Tinggal ke nomor 10. Lanjut. Nah, sekarang kita sudah bisa ngirim. Tidak ada lagi yang ditandai dan semuanya sudah dijawab. Mirip seperti simulasi UNBK. Kalau pernah ikut simulasi ya, kurang lebih soal cara pengerjaannya hampir sama. Kalau sudah selesai seperti ini, tinggal klik kirim jawaban. Tunggu. Jangan di close kalau lagi seperti itu. Nah, kalau sudah kembali ke sini berarti jawabannya sudah terkirim. Kita bisa klik dashboard. Nah, ini tadi yang kita ikuti. Selesai statusnya ya. Kalau kita klik lagi menu ujian, kosong ya, tidak ada ujian lagi. Nah, kalau sudah selesai, klik log out. Yes. Selesai ujian kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.